Oke, selamat bergabung trader. Kembali lagi di channel Jans Trader. Kali ini saya akan bagikan kembali saham-saham yang berpotensi untuk naik dalam 1 minggu ke depan. Sebelumnya, saya mau menginformasikan terlebih dahulu kalau saya baru saja upload materi trading tentang fundamental analysis. Videonya lumayan panjang, sekitar 50 menit, tapi ini sangat worth it untuk kalian tonton. Jadi silakan rekan-rekan bisa meluangkan waktunya untuk menonton terlebih dahulu tentang analisa fundamental. Di sana juga saya bagikan cara menghitung harga wajar suatu saham. Oke, langsung aja kita move ke tradingview.com. Untuk hasil trading minggu lalu, maksud saya minggu-minggu sebelumnya, minggu terakhir kali market buka, saya sudah update di postingan. Jadi silakan cek di postingan YouTube. Sana saya sudah update dan hasilnya masih hijau untuk portofolio hijau untuk minggu terakhir kita ada rekomendasi. Jadi kita langsung aja analisis IHSG terlebih dahulu. Untuk IHSG di sini terlihat konsolidasi. Di sini sudah uptrend dan mungkin di sini dia akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Kalau kita buat time frame-nya ke 1 minggu, mungkin akan terlihat lebih jelas. Nah, dalam 1 minggu ini terlihat jelas IHSG plus 0,05%. Jadi sangat tipis, hanya 0,05. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kemungkinan besar IHSG akan konsolidasi dalam 1 minggu ini. Area konsolidasinya mungkin bisa kita gambarkan di area ini. Ini merupakan area konsolidasi. Jadi kalau ini nanti tembus ke atas, mungkin akan lanjut uptrend. Namun kalau tembus ke bawah, kita berhati-hati untuk trading. Selanjutnya saham-saham yang berpotensi untuk naik dalam 1 minggu ke depan. Saham yang pertama adalah TAPG. Kalau kita lihat chart TAPG dan kita perkecil, terlihat jelas TAPG ini sejak IPO dan berada di titik puncaknya, sampai saat ini berada di area atau fase sideways. Trennya sedang sideways. Dan di sini sudah konfirmasi akan melakukan rebound menuju resistennya. Selain terjadi rebound, kalau kita lihat indikator juga sangat support. Di sini MACD-nya membentuk golden cross. Itu artinya berpotensi untuk terjadi rebound dan bergerak menuju uptrend atau bergerak ke atas begitu. Selain itu, kalau kita lihat secara bandarmologi untuk saham TAPG ini, kita bisa lihat jelas bahwa saham ini diakumulasi oleh broker DK. Maksud saya diakumulasi oleh broker DH. Jadi sangat menarik, secara teknikal menarik dan bandarmologinya juga menarik. Jadi langsung aja untuk trading plan-nya kita buatkan Fibonacci terlebih dahulu. Kita tarik dari swing low ke swing high-nya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa TPAG berada di area 670. Jadi kita bisa entry di 680 antara 650 sampai 680. Jadi TPAG bisa entry di 650 sampai 680. Stop loss-nya di area support di 570. Untuk TP pertama tipis saja di 705 menggunakan Fibonacci. TP keduanya di 785. Dan TP idealnya di resisten tertinggi di 925. Maka di sini sudah terlihat area tradingnya kita. Kalau kita gambarkan dari sini, maka terlihat jelas untuk stop loss kita sekitar 12%. Ya, cukup lumayan. Jadi rekan-rekan bisa pertimbangkan karena ini merupakan area supportnya di sana gitu. Ini lumayan besar karena 3 hari terakhir memang TAPG hijau terus gitu. Kalau di Senin atau Selasa koreksi, justru itu kesempatan yang baik untuk kita masuk. TP pertama 9%, TP keduanya 22%, dan
TP ketiga di sekitar 43%. 42 sampai 43%. Dengan risk reward ratio 3,44. Jadi sangat proporsional untuk TAPG. Silakan rekan-rekan pertimbangkan untuk emiten ini. Saham yang kedua adalah Demas. Ini merupakan chart dari Demas dan kalau kita perkecil akan terlihat lebih jelas. Nah, di sini Demas berada di area supportnya. Di sini sempat mantul, di sini juga mantul, dan di sini kemungkinan besar akan mantul. Karena ini merupakan strong supportnya. Ketika di sini mantul, asumsi kita Demas akan bergerak ke resistennya. Hal ini juga didukung dengan MACD-nya. MACD-nya di sini membentuk golden cross. Itu artinya berpotensi untuk naik ke depan. Untuk naik ke atas maksud saya. Untuk waktu ke depannya. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi untuk saham Demas, maka terlihat jelas di sini Demas ini dibeli oleh PD dan YP, PD, YP, dan GR. Namun dijual oleh YU dan DX. Walaupun demikian ini menarik karena banyak diperdagangkan dan diakumulasi oleh PD dan YP, begitu. Menarik karena banyak diperdagangkan. Walaupun PD dan YP di sini tidak terlalu signifikan ya untuk akumulasinya, masih biasa-biasa saja. Namun secara teknikalnya ini justru sangat menarik begitu. Oke, langsung aja kita buat trading plan-nya. Kita buatkan Fibonacci terlebih dahulu dari swing low ke swing high-nya. Harga saat ini Demas adalah di 174. Jadi area entry-nya mungkin bisa di 170 sampai 175. Itu merupakan area entry untuk Demas. Dan untuk stop loss-nya kita menggunakan support di 164. Stop loss-nya di 164. Untuk TP pertama kita menggunakan Fibonacci di 188 TP pertama, TP kedua di 197 dan idealnya di resistennya. Jadi kita bisa lihat di sini area trading untuk Demas. Jadi kalau kita gambarkan, kita bisa tahu persentasenya. Untuk stop loss sekitar 4-5%. Jadi sangat ideal. TP pertama 8%, TP kedua 13%, dan idealnya sekitar 22%. Dengan demikian memiliki risk reward ratio 4,88. Jadi sangat proporsional untuk Demas. Dan kalau ini strong naik akan berpotensi untuk ke resisten berikutnya. Jadi rekan-rekan silakan pertimbangkan dan sesuaikan dengan strategi masing-masing. Saham yang ketiga adalah UFOE, UFOE, Damai Sejahtera Abadi Tbk. Di sini kalau kita chartnya kita perkecil, terlihat jelas di sini UFO ini bergerak sangat liar ya. Sempat naik cukup signifikan, turun juga cukup signifikan. Namun berpotensi untuk rebound ke area pemantulan sebelumnya. Kemungkinan bisa mantul sampai ke area di sini, ke titik sebelumnya. Kemungkinan gitu. Atau at least minimal kalau dia koreksi ke menuju MA5-nya. At least akan bergerak ke sini begitu. Jadi kita akan memanfaatkan momen ini gitu. Terlihat jelas MACD juga sudah membentuk histogram putih dan akan membentuk golden cross. Jadi itu secara teknikalnya memang sangat menarik. Kalau kita lihat secara bandarmologi saham ini dibeli oleh YP cukup banyak. Dibeli oleh YP dan dibeli juga oleh PC dan SH. Namun dijual oleh CP dan AK. Dengan demikian bisa kita simpulkan di sini diakumulasi oleh YP. Ini bisa dibilang digerakkan oleh YP, walaupun akumulasinya di sini tidak terlalu signifikan. Namun perlu rekan-rekan ketahui seperti chart sebelumnya, pergerakannya di sini cukup liar gitu. Kalau kita lihat juga bid dan overnya di sini tipis, kalau saya lihat jadi cukup liar pergerakannya dan resikonya juga lumayan tinggi begitu. Oke, langsung aja kita analisis untuk trading plan-nya. Kita tarik Fibonacci swing low ke swing high. Dan di sini terlihat jelas untuk UFO ini berada di 1175 saat ini.
Untuk UFO ini kita bisa entry di area ini di 1050 sampai 1185. Jadi ini merupakan area entry-nya. Untuk stop loss-nya kita akan ukur di 845 untuk stop loss. TP pertama di 1435, TP kedua di 1800, dan TP idealnya di puncak tertinggi di kenaikan sebelumnya di 2390. Jadi kita sudah dapat area krusial untuk trading kita, area trading. Jadi kita bisa gambarkan di sini untuk mengetahui porsinya. TP pertama sekitar 20%. Di sini cukup lumayan untuk TP pertamanya. TP kedua sekitar 50%-an dan TP ketiganya 100%. Jadi ketika analisis kita ini benar, ya kita akan mendapat cuan yang lebar gitu. Kita juga resikonya lumayan besar. Dengan risk reward 3,79. Jadi silakan dipertimbangkan untuk saham yang agak liar ini. Saham yang keempat adalah PTPW, Pratama Widya Tbk. Kalau kita perkecil chartnya, di sini terlihat jelas. Di sini PTPW sudah reversal dari downtrendnya, dan di Jumat kemarin, di minggu lalu, di minggu terakhir, di sini breakout dari resistennya. Asumsi kita, maka PTPW ini akan bergerak ke resisten berikutnya di sini di 985. Hal ini juga didukung oleh indikator. Di sini MACD-nya sudah golden cross, bahkan sudah membentuk batang hijau. Itu artinya berpotensi untuk bergerak ke atas ke area resisten. Dan ini juga cukup menarik rekan-rekan, karena kalau kita semakin perkecil, di sini PTPW jatuh cukup dalam gitu. Jatuh cukup dalam dari harga 2000-an. Jadi ketika dia berhasil naik, mungkin akan bergerak, mantulnya juga akan jauh gitu. Ketika bola yang jatuh dari ketinggian yang tinggi gitu, pemantulannya juga akan tinggi. Kemungkinan akan naik di resisten selanjutnya, atau di resisten selanjutnya di sini di 1385, atau bahkan sampai ke area 2000. Jadi sangat menarik karena rebound dari kejatuhan yang cukup dalam begitu. Selanjutnya kalau kita lihat secara bandarmologi untuk PTPW ini hanya dijual dan dibeli oleh XA. Bandarnya adalah XA. Dan yang menyimpan ada PD, RF, dan DR begitu. Jadi ini digerakkan oleh bandar XA. Jadi lumayan riskan. Kalau saya lihat bid dan offernya juga ya sangat tipis gitu. Antriannya sangat tipis. Jadi kemungkinan bisa dimainkan oleh bandar gitu. Tapi seperti pada prinsipnya high risk, high return gitu. Ini memang agak high risk karena digerakkan oleh bandar, namun juga returnnya terlihat kalau berhasil naik, returnnya juga cukup lumayan begitu. Jadi langsung aja untuk trading plan-nya kita pasang dulu untuk Fibonacci dari swing high ke swing low. Untuk area entry-nya di 870 sampai 890. Stop loss-nya di area support di 855. TP pertama menggunakan Fibonacci di 915. Dan TP kedua kita gunakan area supportnya di sini, support kecilnya di 955. Dan TP idealnya di 985 di resisten. Ya, setelah kita menemukan area tradingnya, kita langsung gambarkan trading plan-nya. TP pertama sekitar 3%, TP kedua 7%, dan TP ketiga sekitar 10%. Dan stop loss-nya sekitar 3-4%. Dengan risk reward ratio 2,71. Yang terakhir, yang kelima, LPKR, Lippo Karawaci Tbk. Kalau kita lihat chartnya,
terlihat jelas LPKR sedang berada di support, dan ini merupakan strong support dari LPKR. Terlihat jelas telah terjadi beberapa kali pemantulan, 1, 2, 3, dan ini kemungkinan menjadi pemantulan yang keempat. Asumsi kita LPKR akan bergerak menuju resistennya, karena di sini akan terjadi rebound atau pemantulan. Kalau kita perbesar, nah di Jumat kemarin, di minggu terakhir market buka, ini konfirmasi akan terjadi rebound. Hal ini juga didukung dengan indikatornya yang sebentar lagi akan membentuk golden cross. Seperti yang saya jelaskan di bagian volume, ketika terjadi volume yang kecil pada area support, itu merupakan titik jenuh. Jadi ini sangat mendukung analisis kita, di mana ini berpotensi untuk bergerak ke area resistennya. Selain itu, kalau kita lihat dari sisi bandarmologi, emiten ini diakumulasi oleh HP, diakumulasi oleh broker HP lumayan banyak, sekitar 10 juta lot. Jadi secara teknikal dan bandarmologi sangat menarik. Jadi langsung aja kita cari area trading kita dengan terlebih dahulu menarik Fibonacci dari swing high ke swing low. LPKR saat ini berada di harga 124. Jadi entry kita bisa di 119 sampai 125. Kalau digambarkan, ini merupakan area entry-nya di sini, di 119 sampai 125. Untuk stop loss-nya kita gunakan di area di bawah support. Kita ukur sekitar 6% di 111. Stop loss-nya bisa di 111, sekitar 6%. Untuk TP pertama, di sini 5%, saya rasa cukup. TP pertama di 130, TP kedua di 144, dan TP idealnya di resisten terdekat di sini di 168. Jadi ini merupakan area tradingnya. Kalau kita gambarkan, akan terlihat jelas persentasenya. TP pertama sekitar 4,8%, TP kedua 16%, dan TP idealnya 35% dengan risk reward ratio 3,67. Jadi demikian untuk LPKR. Jadi ada 5 emiten yang berpotensi naik dalam 1 minggu ke depan. Silakan rekan-rekan pertimbangkan dan analisis sesuai dengan strategi rekan-rekan sekalian. Saya rasa demikian. Terima kasih. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.